Halo guys, kembali lagi ke channel Raw Bening TV. Kalau Anda bicara tentang raw bening identik dengan batu, kita tampilkan koleksi dari pasar raw bening, aksesoris yaitu keris. Yuk kita temui narasumbernya, Bang Suban nih. Kita tanya-tanya dia nih, kita kolek tentang keris. Ayo, come on guys. Oke, Bang Suban, gini Ya. Bang Suban. Gimana nih awal mulanya kok bisa masuk keris di pasar batu Ya. raw bening nih? Ya. Tapi untuk diketahui guys, Bang Suban ini pimpinan kolektif Asosiasi Puspa Cakra, yaitu asosiasi yang ada di pasar raw bening nih. Beliau pimpinan kolektif nih termasuknya nih. Ya. Jadi kita bertemu orang yang pas nih untuk tanya-tanya. Ayo guys, kita. Sama. Untuk saya nih dan mungkin juga pemirsa Raw Bening TV, untuk mengetahui jenis keris, ya memang waktunya nggak cukup, tapi pasti nggak cukup gitu ya. Itu apa sih sebenarnya yang perlu diketahui, apa keunikannya atau jenisnya, atau saya sempat sedikit bukan belajar ya, sempat sedikit tahu ada sebutan lekuk 5, lekuk 7 apa segala. Itu seperti apa tuh Bang Suban, bisa diterangkan sedikit? Pak Ali. Begini, jadi kita kalau belajar keris itu mesti memang dari dasarnya dulu. Iya. Itu ada pamor. Pamor. Iya, Ada pamor itu apa? Pamor itu adalah warna dari keris ini. Oh. Tekstur warna. Tekstur warna. Ya, nah ini kalau di kita nih ya, nah pamornya ini apa gitu. Nah ini tekstur pamor besi ini kan apa gitu. Ini apa nih Bang Nah Suban? ini junjung derajat namanya. Oh, junjung derajat. Boleh disebut rojo abelo rojo. Nah ini Pak Ali, ini looknya 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hitung looknya juga nggak gampang dari ujung sini. 1, 2, 3, 4, 5 kali 2 kurangi 1. Oh, cara ngitungnya seperti Cara itu. ngitungnya jadi nggak usah begini itu udah nggak ini, semua itu teori, artinya rumus gitu ya. Jadi orang lihat nggak usah begini lagi. 1, 2, 3, 4, 5 nggak usah begitu. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 kali 2 kurangi 1. Kurang 1. Jadi lekuk 9. Ya, lekuk 9 seperti. Kemudian dapur Pak Ali. Dapur, tadi pamor ya. Iya, tadi pamor. Kedua dapur guys. Nah, Dapur ini- itu seperti apa tuh? Dapur ini adalah bentuk daripada keris ini. Misalnya looknya ini 9. Dinamakan itu sebetulnya sempono. Sempono. Iya, sempono, atau kalau ininya bungkem namanya sempono bungkem kalau nyentuh kali. Nah, ini ya. Ini karena cuman tinggal sedikit jatuhnya namanya sempono. Sempono. Sempono itu supomo bener. Jadi empunya namanya supomo, Pak. Oh, Gitu. Yang buat. Asalnya dari mana? Nah, ini ada konteksnya. Ini ada yang dibilang ini eranya Mataram, Pak. Oh, Mataram, Madura. Kerajaan Mataram. Ya, tapi eranya Mataram ada Maduranya juga karena beliau tuh hijrah ke Madura. Nah, jadi ini bentuk kerisnya warnanya Madura, tapi kerisnya bentuknya agak Mataram, Pak. Ini agak berat seperti itu. Gitu. Dan ini sudah 20 tahun disimpan Pak Ali. 20 tahun. Tua Pak Ali. Turis tua ya. Ya, ini perkiraan di abad 15, Pak, 1500. Kelihatan atau bisa terlihat atau dikategorikan tua itu dari mana Bang Suban? Begini Pak Ali, itu memang kita perlu belajar, Pak. Iya, betul. Dan tidak otodidak. Iya. Seperti itu. Dan nggak instan juga ya. Dan nggak instan. Siap, Nah, itu perlu siap. sekolah. gitu, Pak Ali. Siap. Cuman saya jelaskan secara secara gamblang aja ya. Ini ilmu banget nih, Iya. siap. Begini, namanya besi aji itu kumpulan beberapa besi, Pak. Iya. Jadi ada 5, 7 yang satu di besi ini, dan itu biasanya kalau yang sudah lumrah. Sekarang itu ada seloro, Pak Ali. Seloro. Iya, seloro. Nah, itu 2 biasanya. Misalnya, ini seloro yang disebut seloro apa sih Mas Suban? Iya, seloro. Nah, ini sama yang di pinggir ini beda, Pak Ali. Antara pamor yang ini sama di sini itu beda. Di sini hitam, di sini abu-abu. Kemudian korosinya itu nggak rata, Pak. Gradasinya itu tidak rata seperti itu. Nah, di situ yang bisa membedakan antara tua
atau baru gitu. Nah, kami ini cuman menyampaikan ini secara gamblang saja, Iya. tapi detailnya Pak Ali Iya. itu banyak sekali. Dan nggak cukup waktunya buat tidak kita. cukup waktunya untuk kita, dan mesti part 1, 2, 3, 4. bisa. Seperti itu Betul, Pak Ali. betul. Maaf ini. Iya, betul. Karena memang betul ini adalah suatu pembelajaran gitu Pak. Ya. Nah, ini yang satu yang lama. Nah, saya ambil yang baru Pak, Ya, atau kris baru. keris baru. Kamardikan itu diciptakan setelah merdeka kalau kata teman-teman sahabat senior saya. 5 sampai selesai. Nah, sebelumnya Pak, itu namanya nom-noman. Nom-noman. Betul, era PB, HB itu nom-noman. Keris Pak, Oh. itu adalah kalau kita ingat keris, eksistensi keris yang seperti apa? Maunya seperti apa kita? Iya. Eksistensi budaya kita kan gitu kali ya. Betul. Ini kita itu Pak antara lama dan baru itu harus jalan satu arah. Gitu loh. Walaupun keris itu dua sisi, tajamnya kanan kiri. Iya. Nah, kita itu harus satu arah antara yang lama dengan yang baru, Pak. Kenapa saya bilang begitu? Kalau yang lama terus yang terjual, dikoleksi, yang ini pun juga akan mati. Pak, tidak empu-empu yang sekarang itu tidak kita support, Iya, Pak, iya. akan mati, dan itu budaya kita lenyap begitu saja. PB Pak Lu. Naga zaman PB. Iya. Oke. Ini naga zaman PB Pak. Iya, nom-noman ya. Ya nom-noman. Nom-noman. Jadi- Udah sedikit ngerti guys. Ya nom-noman lah gitu. Terima Pak. kasih Bang Suban. Siap kali. Dan ini salah satunya contoh saja ya Pak. Dan ada banyak yang memang itu nom-noman banyak gitu. Nom-noman banyak ya. Ini yang disebut nom-noman gitu. Zamannya era PB Pakubuwono atau Hamengkubuwono tadi Seperti ya. itu. Ah, Ini ya. Ini saya taruh di sini Pak. siap. Saya taruh di sini sebagai contoh untuk pembelajaran kita semua, supaya kita paham tuh sebetulnya kayak apa sih keris kok Iya. bisa fantastis begitu. Banget kita pengen Iya. tahu nih Bang Suban nih. Betul kali. Nah, seperti itu. Jadi ini juga sama, ini cuma keris patrem kali. Patrem Pattern. itu adalah keris kecil, Oh. keris yang biasanya dipakai oleh putri atau putra raja, pangeran. Kecil ya. Iya, kecil. Nah, ini kamardikan tapi setelah eranya setelah kemerdekaan diciptakan. Ini baru kalau nggak salah 8 tahun balik. Oh, ini 8 tahunnya baru itu Pak maksudnya ya? Iya, baru 8 tahun gitu. dibuat empu. Iya. Waktu kita masih di Rawabening sini tahun 2013 kali. 2013 ini dibuat nih. Iya. Aduh, gitu. Ini betoknya ini malah baru 2 tahun yang lalu. Oke. Harapan saya yaitu untuk para pecinta Tosan Haji, terutama keris itu, supaya kita lebih mencintai budaya sendiri daripada budaya luar. Nah, Jadi ya selayaknya untuk anak-anak dan adik-adik kita yang milenial tentunya yang sekarang menyaksikan itu harus belajar sejak dini mengenai keris Bapak. Karena nanti kita istilahnya jangan sampai kita belajar sama orang luar, malu kita. Padahal di Rawabening sendiri sudah ada toko keris, dan itu bukan cuma satu, banyak gitu. toko Jadi, keris ya. monggo silahkan datang ke toko. Tokonya guys. Iya. Sanggar Tosan Aji Putra Joko Tole. Iya. AKS lantai dasar nomor 259. Iya. Seperti itu. Jadi kemudian kita belajar keris lama, keris baru itu sama aja. Tanpa adanya kita mensupport pandai-pandai sekarang, budaya kita akan lenyap Pak. Satu lagi, apalagi yang tua kita nggak koleksi dan kita nggak rawat, punah Pak. Siap. Jadi ini harus satu jalan atau satu kesatuan antara keris baru dan keris lama sama-sama jalan. Amin. Itu harapannya saya. Mudah-mudahan juga di Rawabening kita semua akan kembali ke hitop, Amin. kembali ke asal, bahwa
rame, lancar, jaya selalu. Amin, amin. Amin, amin, amin. Iya. Terima kasih Bang Suban atas Sama-sama, Pak waktunya dan pelajarannya buat kita semua. Ya Pak Ali. Gitu ya. Oke guys, begitulah keseruan kita ngobrol selain batu, keris, Rawabening juga ada aksesoris dan lain-lain. Next, ya pantengin terus nih Rawabening TV. Kita akan wawancarin banyak narasumber yang lain walaupun terbatas, minimal kita dapat sedikit ilmunya. Guys, waktunya pulang. Come on. Dah.